teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Aziza Da Silva. Kali ini aku mau bahas tentang pathway efusi pleura. Jadi ada beberapa macam penyebab yang mampu mengakibatkan terjadinya efusi pleura. Di antaranya seperti gangguan ginjal, tumor mediastinum, atau karena infeksi, karena sindroma vena cava superior, yang mana semua ini menghambat reabsorpsi cairan rongga pleura sehingga terdapat adanya eksudat pada rongga pleura. Atau juga bisa dikarenakan tuberkulosis atau TBC, karena pneumonia, karena bronkitis, atau karena abses amoeba subfrenik yang menembus rongga pleura, sehingga semua ini mampu membentuk cairan yang berlebih, termasuk seperti transudat, eksudat, dan juga bisa hemoragis. Nah, efusi pleura juga bisa disebabkan oleh gagal jantung, yang mana ini memicu terjadinya peningkatan hidrostatik dan menimbulkan adanya transudat. Begitu juga bisa disebabkan oleh karena sirosis hati, mampu meningkatkan tekanan osmotik koloid, yang mana ini menimbulkan adanya transudat. Dan semua penyebab ini menyebabkan penumpukan cairan pada rongga pleura. Bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang penyebab terjadinya efusi pleura, atau pengertian dari penyakit itu sendiri ya, karena mungkin tidak banyak orang tahu apa sih efusi pleura gitu, apa sih penyebabnya gitu. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah defisit pengetahuan. Nah, pada umumnya itu dalam keadaan normal ya, tidak ada tuh rongga kosong antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, karena di antara pleura tersebut itu terdapat cairan antara ya 10 cc atau sampai 20 cc lah, yang merupakan lapisan tipis serosa dan selalu bergerak teratur. Jadi udah pasti tuh sebenarnya ada cairan di rongga pleura itu, cuman itu 10 cc sampai 20 cc lah gitu kan normalnya. Namun kalau kejadian efusi pleura ini itu adanya penumpukan cairan yang berlebih ya. Jadi bisa lebih dari 20 cc, banyak banget lah, apalagi kalau infeksi udah pasti banyak banget ya cairannya gitu. Jadi cairan pada pleuranya itu abnormal, adanya ketidakseimbangan jumlah cairan yang disebabkan berbagai hal tadi yang sudah aku jelaskan. Nah, kalau sudah terjadi penumpukan cairan pada rongga pleura yang abnormal ini, biasanya akan dilakukan tindakan pengeluaran cairan atau tindakan drainase. Sebaiknya itu segera dilakukan ya, sebelum penumpukannya itu terlampau banyak, menyebabkan berbagai macam resiko yang tidak diinginkan. Namun di sini juga ada resiko karena dilakukannya tindakan drainase. Salah satunya itu adalah infeksi dan nyeri pastinya ya, karena kan ada pengeluaran cairan dari rongga pleura itu. Ini biasanya dilakukan oleh dokter ya. Nah, yang mana tindakan drainase ini kita bisa angkat diagnosa keperawatannya itu nyeri akut dan resiko infeksi juga ya. Dan juga dapat menimbulkan penurunan ekspansi paru kalau misalkan adanya penumpukan cairan pada rongga pleura. Nah, kalau misalkan adanya penurunan ekspansi paru, ini akan memicu sesak napas. Ketika sesak, otomatis adanya penekanan struktur pada abdomen yang memicu terjadinya anoreksia hingga kurangnya nutrisi tubuh. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah defisit nutrisi. Dan sesak napas juga dapat menurunkan suplai oksigen hingga napas menjadi tidak efektif. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah pola napas tidak efektif. Penurunan suplai oksigen juga menimbulkan kelemahan dan kelelahan. Itu ditandainya ya. Karena kurangnya suplai oksigen pastinya akan lemah, lelah. Nah, ini diagnosa keperawatan yang diangkat itu intoleransi aktivitas. Dan penumpukan cairan pada rongga pleura juga dapat menimbulkan terjadinya peradangan pada rongga pleura itu sendiri. Nah, respon radang itu kan ditandai dengan adanya rasa nyeri pada rongga dada ataupun ketika bernafas dia akan rasa nyeri juga. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri. Dan respon peradangan lainnya adalah
ditandai dengan adanya demam atau febris. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hipertermia. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway efusi pleura. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, bisa diisi kolom komentarnya. Semoga videonya bermanfaat. And next, kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye-bye.